Halo, selamat bergabung. Oke. Halo Kak, selamat bergabung. Halo, suaraku udah aman ya? Suaraku udah aman, Pak, belum? Udah, Kak, udah. Oke, thank you. Oke, baik. Selamat mulai mendengarkan. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya sekarang? Semoga sehat selalu ya. Jadi, sebelum memulai agenda pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Irna Wijayanti, mahasiswi program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Mula Warman, Angkatan 2021. Jadi, di Gema Diksi ini, saya merupakan anggota Departemen KPSDM dan akan menemani kalian dengan agenda Q&A pada pagi hari ini. Q&A ini hadir dengan tema mengulik lebih dalam seputar KIP Kuliah Merdeka 2022. Selama kurang lebih 1 jam, kita akan diskusi santai dan menjawab semua pertanyaan kalian yang ada di question box. Tentunya saya tidak sendirian ya. Kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa nih. Beliau ini adalah Ketua Umum BPP PDKN periode 2022 hingga 2024. Jadi ini dia nih, Kak Rizal Maula. Halo Kak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Lagi baik. Eh, Oke, baik Kak. Mungkin Kakak bisa apa dulu ya Kak, teman-teman yang ada di sini sekaligus memperkenalkan diri Kak. Oke, terima kasih saudari moderator ya. Dan untuk adik-adik sekalian di sini sebenarnya mayoritas dari angkatan 2000 ini ya, 2022 ya. Nah, perkenalkan Baik. terlebih dahulu. Saya Rizal Maula selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat. Jadi kita di pusat itu juga ada organisasi Persatuan Mahasiswa dan Alumni di divisi kuliah maupun di divisi ya, skala nasional. Kalau saya pertama kemarin 2019-2022 pernah jadi ketua, sekarang di periode kedua 2022 sampai 2024 seperti itu. Nah, jadi ya, kita selain ada di kampus kayak kalau di kampus tuh namanya apa ya, variasi ya, kayak di Unmul namanya Gamadiksi, mungkin kalau di Undip UGM namanya Kamadiksi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di tingkatan wilayah ada, kemudian pusat ada seperti itu. Nah, itu aja kelas profil dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Eh, Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk tetap stay hingga akhir Q&A karena nanti akan ada sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini, jadi teman-teman silahkan mengisi link absen yang telah kami sematkan di live ini. Dan untuk absennya, jangan lupa untuk men-screenshot bukti teman-teman men-follow IG Gamadiksi Unmul dan IG-nya Kak Rizal Maula. Ini ya. Dan bagi yang masih ingin bertanya, apabila pertanyaan di question box ini telah terjawab, maka kami akan membuka sesi tanya jawab di kolom komentar. Oke, baik. Jadi Kak Rizal, nanti saya akan memberikan pertanyaan nih yang masuk. Jadi setiap satu pertanyaan itu bisa langsung Kakak jawab, kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Kak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai aja ya. Oke, pertanyaan pertama, Kak. Kak, berapa nanti cairnya uang KIP kuliahnya, Kak?
Boleh langsung dijawab, Kak. Oke, kalau masalah cair ya, kalau untuk di angkatan 2019 ke atas itu per semesternya itu 4,2. Tapi kalau kalau nggak salah ya, untuk regional di Kalimantan Timur, utamanya di Balikpapan, sorry di Samarinda itu 6,6 seperti itu. Oke, baik, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Saya sendiri, tapi KIP saya belum ada penetapan. Ada beberapa teman yang lain sudah penetapan. Jadi itu gimana ya, Kak? Em, Kalau apa ya, kalau udah penetapan nanti yang belum ditetapkan apa ya, kalau memang masih mau menunggu ya biasanya kan ada kuota lebih gitu ya. Tapi kalau nggak mau menunggu ya udah cari yang lainnya seperti itu. Karena untuk di bulan ini sih ya kayak banyak kampus itu udah pada ditetapin seperti itu. Oke, baik, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pencairan untuk mahasiswa KIP angkatan 2021 kapan ya, Kak? Kalau untuk 2021, kalau 2021 itu beberapa udah pada cair ya. Nah, pokoknya ditunggu aja bagi yang belum cair. Mungkin kalau misalnya Unmul udah cair ya, tapi ada beberapa yang belum cair, tunggu aja. Mungkin ada nomor rekeningnya yang salah atau apa seperti itu. Jadi, pokoknya pasti cair. Yang penting kalian ada dalam SK pencairan. Ya, benar, Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Eh, saya mau nanya lagi, untuk EKTM itu yang jalur KIP, apa kita ngurus sendiri atau kita tunggu? Jadi gimana nih, Kak? Ya, untuk EKTM sendiri itu kita sendiri yang ngurus. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Untuk KIP itu rekeningnya kita buat sendiri atau kita buat sendiri kah? Kakak tahu buat dibuatkan oleh PI, Kak. Oke, kalau rekening sih sebenarnya udah ada ya, tinggal kalian aktifasi aja ke banknya langsung kayak gitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini kan ya, biasanya kan jaraknya jauh dan ada beberapa kayak kampus masih kuliah online gitu kan. Nah, untuk ngambilnya kan mungkin agak susah ya, mungkin di 2021 itu kan diaktifasi di daerahnya masing-masing kan, nggak ke Samarinda gitu kan. Ya, benar, Kak. Oke. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya di bulan berapa beasiswanya cair, Kak? Oke, kalau untuk angkatan ongoing ya 21, 20, 19 itu di bulan September ya kalau untuk semester ini. Tapi kalau untuk 2022 itu biasanya di bulan Novemberan seperti itu. Jadi yang ada 2022 ya lagi-lagi adalah jangan terlalu boros kuliahnya, harus hemat-hemat seperti itu. Ya karena itu penting banget. Jangan sampai kalian boros di awal, hutang menumpuk ketika kalian dapat uangnya ya harus bayar hutang bukan untuk misalnya mau memprioritaskan beli laptop atau kebutuhan yang lainnya. Ya, benar banget ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Untuk KIP 2022 nih, Kak, kapan cairnya? Ya itu seperti yang aku jawab tadi itu sekitaran bulan November gitu ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Wawancara KIP kira-kira kapan ya, Kak? Kalau untuk wawancara kip kuliah em, biasanya sih tergantung jadwal dari masing-masing kampus ya. Nah, nanti Unmul kalau memang pengen tanya kalian yang mahasiswa baru, silakan tanya pada pengurus di Gamadisi Unmul gitu. Dan ini juga yang perlu kita tekankan juga kepada adik-adik, eh, hati-hati ya terkait nanti kalau misalnya ada yang mengatasnamakan kampus ternyata itu penipuan gitu kan. Itu kan banyak ya minta ini, minta itu gitu ya. Nah, nanti bisa disampaikan kepada pengurus di Gamadisi apakah informasi itu benar atau enggak. Oke, baik, Kak. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak.
notif di akun KIP kuliah sedang pencairan dana di bank. Kira-kira masuk ke ATM itu perlu waktu berapa hari ya, Kak? Nah, kalau itu sih tentatif ya, berapa harinya kayak gitu. Lagi-lagi adalah tergantung kesibukan dan antrian. Oke. Untuk penetapan dan pencairan KIP kuliah itu kapan ya, Kak? Pertanyaannya agak sama. Apa-apa, Mah? Sorry, ulang. Untuk penetapan dan pencairan KIP kuliah itu kapan, Kak? Oke, kalau penetapan sih biasanya ya di bulan September. Tapi untuk pencairan ya di bulan ini, di bulan Novemberan. Ya untuk mahasiswa baru ya. Gitu sih. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Apakah EKTM itu digunakan sebagai ATM untuk pengambilan kit kuliah, Kak? Oke, kalau itu sih beda ya kalau KTM sama kartu KIP kuliah gitu ya. Karena ya KIP kuliah itu udah ada formatnya sendiri, KTM pun ada gitu. Oke, lanjut ya, Kak. Eh, untuk KIP kuliah ini setiap semester akan ada evaluasi apa atau tidak, Kak? Kalau evaluasi pasti ada ya. Dan kalau untuk Saintek sih biasanya IPK-nya 2,5, tapi kalau untuk Sosum biasanya berapa itu ya? Sosum itu 3. Tapi lagi-lagi kalau pengalaman saya dulu juga pengen matok batas bawah itu 3. Tapi lama kelamaan itu kok 3 ya? Kenapa kita tidak naikin misalnya 3,25? Nah, batas-batas itu kalian harus punya prinsip gitu ya. Jangan karena kampus minimal 2,5 ya udah kalian 2,75, kalau bisa jangan kayak gitulah. Kalau misalnya batasnya 3,0 ya kalian misalnya 3,25 atau 3,5 kayak gitu ya. Oke, baik, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Angkatan 2022, KIP-nya samakah kayak angkatan 2021, Kak? Oke, kalau untuk 21 sama 22 nominalnya sama ya. Sama-sama 6,6, tapi kalau untuk 19 20 itu beda gitu kan, masih menggunakan skema lama. Oke. Untuk bedanya KIP kuliah angkatan 2020 dengan KIP kuliah Merdeka 2022 itu apa ya, Kak? Kalau bedanya sih lebih ke ini ya, living cost yang tadi saya sebutkan 4,2 berbanding 6,6. Kemudian terkait kalau di 2020 itu UKT itu diratakan 2,4 ya. Tapi kalian misalnya anak farmasi yang kalau UKT standarnya itu 6 ya udah akan dibayar 6 juta kayak gitu. Oke, baik, Kak. Untuk pemberitahuan KIP kuliah keluarnya kapan ya? Di websitenya tanggal 1 kemarin sudah proses pencairan. Oke. Kalau untuk 2022 itu ya lagi-lagi adalah prosesnya agak lama ya. Karena kan harus membuat ATM ini itu gitu ya. Verifikasi dan gitu. Nah, untuk yang 2021, 20, 19 tunggu aja insya Allah di bulan September kalau memang sudah diajukan pencairannya. Nah, untuk ada di 2022 ya estimasinya paling enggak di bulan November lah ya. Oke, baik, Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya kan maba, Kak. Kemarin nggak bisa login ke akun untuk keep kuliah. Semester depan kira-kira masih bisa atau tidak ya, Kak? Untuk mau mengajukan KIP kuliah, sementara ini belum ada informasi ya. Nah, nanti ditunggu aja informasinya kalau memang ada pengganti dan itu dibolehkan gitu ya. Nanti biasanya dari sosial media kita di bidik misi itu ada kayak gitu loh. Nah, itu terutama nanti jangan sampai lost kontak ya dengan kakak-kakaknya di pengurus organisasi KIP kuliah. Oke, baik, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada berita tentang KIP akan cair di bulan ini.
Apa benar ya Kak? Atau hanya untuk semester 3 ke atas? KIP cair bulan apa? Cairnya di bulan September ini Kak. Oh iya, Ada kan itu, tahun itu semester 3 kalau tidak. 20 ini ya, 2020, sorry, 21, 20, dan 19 kayak gitu. Nah, pokoknya sih ya kalau memang prinsipnya kampus udah mengajukan pencairan, tinggal menunggu aja. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Jadi Kak mau nanya, maaf saya masih kurang paham mengenai gamma diksi ini. Bisa mohon dijelaskan ulang nggak Kak? Oke, terkait ini ya, terkait keorganisasian ya. Iya Kak, benar. Oke, thank you. Ya, kita kan apa ya? Ada organisasi di tingkatan kampus, wilayah, pusat ya. Nah, kalau Gama Diksi ini apa ya? Organisasi di tingkatan kampus. Terus kemudian kalau saya kan ini sebagai ketua pusatnya gitu ya, di ya bahasanya itu di ibu kota lah ya. Kalau nama di pusat itu apa ya, Persatuan Mahasiswa dan Alumni Biaya Pendidikan Miskin Berprestasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, atau ya KIP kuliah lah ya, tingkatan nasionalnya seperti itu. Nah, kalau kalian misalnya yang suka organisasi nih ya, ikut aja nanti gabung, misalnya nanti akan di open recruitment di Gaman Diksi, baik itu magang atau pengurus secara definitif kayak gitu ya. Pokoknya kalau kalian ya pingin lebih luas lah, contoh ketika saya dulu ya di kampus itu kan pernah jadi ketua forum di kampusnya, akhirnya tahu nih ya, misalnya kampus Mula Warman, kampus apa itu Universitas Sumatera Utara, terus Universitas Udayana Bali, Undiksa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang seru ya ketika kita aktif di organisasi KIP kuliah ini. Oke, jadi teman-teman, Gamma Diksi itu organisasi yang menaungi mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah di Unmul. Dalam keanggotaannya, Gamma Diksi ini juga melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan diri dengan adanya kayak pelatihan, webinar, sampai ke perlombaan-perlombaan gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya Kak. Eh, Benar nggak sih Kak rumor yang katanya kalau uang KIP itu nggak dipakai akan ditarik lagi Kak? Enggak sih, yang penting saldonya masih ada gitu. Kalau saldonya nggak ada nanti ATM kalian keblokir kalau pencairan di semester berikutnya ya nggak akan masuk. Nah itu juga lagi-lagi adalah kalau memang nanti ada temennya udah cair ternyata kalian nggak cair, nah kemungkinan besar ada masalah di rekening kalian. Oke, baik Kak. Kita lanjut. Gimana caranya membatalkan KIP di kampus lain Kak? Soalnya saya lulus KIP di Unmul. Oke, kalau itu sih silakan ini ya, pertama diinformasikan di kampus yang terkait, dan juga pokoknya kampus yang lama sama kampus yang ini. Nanti kalau misalnya masih nyantol-nyantol, nah nanti bisa disampaikan ke pihak ini ya, pihak Puslabdik gitu ya. Yang penting apa? Yang penting itu belum ada surat keputusan dari pimpinan kampus kayak gitu. Kalau memang udah ada ya nanti tinggal dikonfirmasi, dan kalau memang bisa diiyakan dari kedua belah pihak kemudian diusulkan kepada Puslabdik nanti oke. Nah, lagi-lagi yang perlu digarisbawahi adalah goalnya itu adalah di Puslabdik gitu ya. Jadi kalau ada masalah silakan nanti tanyakan di helpdesk-nya. Atau kalau memang helpdesk-nya kurang respon nanti sampaikan aja di pengurus Gemadiksi Unmul. Nah, nanti bisa kami forward ke pihak kementerian. Oke, baik Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa beasiswa tidak cair bersamaan dengan angkatan sebelumnya, Kak? Oke, ya lagi-lagi adalah kan ada ini ya listnya gitu ya, siapa yang duluin, bahkan bank apa dulu kayak gitu itu biasanya ada gitu. Nah lagi-lagi adalah kadang cepet-cepetan bank mana yang cepet gitu. Misalnya angkatan kayak dulu saya di angkatan saya itu BRI, dan angkatan berikutnya itu kalau nggak salah pakai BNI gitu ya. Nah akhirnya kan yang mana yang bank yang gercep kayak gitu ya. Dan untuk angkatan 2022 pun karena kan kalian masih baru dan administrasinya itu kan masih banyak, misalnya kayak
harus biodata akademik, biodata rekening, profil kalian dan lain sebagainya. Maka di masa baru emang biasanya lama, gitu. Beda dengan angkatan yang udah ongoing. Oke, baik Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat maba untuk rekening KIP kuliahnya, informasi di mana buatnya Kak? Oke, kalau rekening mahasiswa baru itu biasanya kita udah ini ya, udah ada, tinggal nanti diaktifasi dan nanti akan ada info kok dari kampus misalnya nih. Nah, ini nih aktivasi dengan membawa KTP, KK atau apa kayak gitu ya ke banknya, itu tinggal ngambil gitu. Nah, itu biasanya ada gitu. Oke, lanjut ya Kak. Eh, Oke. KIP kuliah itu gimana ya Kak? Minta tolong penjelasannya serta cara pendaftarannya seperti apa Kak? Oke, kalau KIP kuliah itu pertama kalian harus punya akun di websitenya KIP kuliah. Nah, ini biasanya ada pertanyaan, Kak, saya nggak punya KIP di SMA, saya nggak terdata di DTKSOS, pokoknya itu kalian daftar di websitenya KIP kuliah. Kalau kalian udah dapat kartu KIP kuliah ya, bukan, sorry, formulir KIP kuliah ya, sama kartu pengusulan pendaftaran. Kalau udah dapat itu, tinggal nanti kalian usulkan ke kampus gitu ya. Nah, lagi-lagi adalah harus ada dua poin ini. Kalian harus punya kartu di websitenya KIP kuliah, sama kalian harus terregistrasi sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Kalau kalian punya kartu KIP kuliah doang, tapi kalau kalian nggak sebagai mahasiswa baru, ya secara otomatis kalian nggak akan bisa kayak gitu loh. Itu. Pokoknya dua Oke, komponen itu harus terpenuhi ya. oke, baik Kak. Oke, kita lanjut. Untuk mahasiswa penerima KIP kuliah, kalau misalnya kuliahnya nggak selesai, apakah harus membalikan dana KIP kuliahnya, Kak? Oke, kalau itu sih tergantung MOU ya. MOU dari kampus kalau memang diperlukan mengembalikan, ya harus dikembalikan. Tapi kalau enggak, ya enggak kayak gitu. Tapi pada umumnya sih enggak mengembalikan. Tapi ya apa ya, ya mubazir banget lah ya, nggak diselesaikan gitu. Kayak contoh dulu ada teman saya ya, karena udah terlalu enak di pekerjaan, akhirnya dia nggak lanjut gitu. Kan eman gitu loh. Sekarang itu zamannya, zaman kalau dulu ya di bapak kita gitu ya, itu em, apa ya, madrasah sanawiyah atau SMP atau SMA itu pendidikan paling dasar ya, maksudnya ya standar lah. Tapi sekarang standarnya itu S1. Bahkan kalau kalian tahu ya, kayak di Finlandia itu paling enggak S2, S3 ya untuk mengajar PAUD gitu. Nah, kalau kita kan S1 ya mengajar PAUD gitu ya. Nah, kalau di sana pendidikan udah tinggi-tinggi kayak gitu loh. Nah, makanya eman banget kalau kita nggak sampai selesai. Ini lagi ya, saya yang ingin saya tekankan pada adik-adik sekalian. Ada masalah apapun, kalau bisa jangan didiemin, curhatin ke kakak-kakaknya. Eh, Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ya ada beberapa kasus terutama di kampus saya dan di beberapa kampus yang lainnya, ketika ada masalah hilang. Misalnya nih ada masalah ekonomi keluarga, ya udah kita sampaikan bareng aja kayak gitu. Apa yang bisa dibantu dicurhatin gitu kan. Nah, itu pokoknya jangan didiemin dan jangan sampai kalian uh, putus kuliah gitu loh. Apalagi kalian anak pertama. Kalau kalian putus kuliah anak pertama, secara otomatis kan mindset adik kalian, wah kakak saya nggak lulus kuliah, ya udah ngapain kuliah, apa ya, kuliah terus nanti ending-endingnya nggak dilanjut. Nah, ini jangan sampai lah kalian. Pokoknya tetap kuliah dengan semangat dan riang gembira. Nah, iya benar banget nih kata Kak Rizal. Sayang banget kan kalau kalian putus di tengah jalan, apalagi dapat skip kuliah gitu ya, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seleksinya ada berapa tahapan ya, Kak? Seleksi KIP kuliahnya. Oke, kalau seleksi ya biasanya sih lebih ke berkas ya. Nanti kalau diperlukan untuk wawancara maupun terkait survei itu ada. Nah, lagi-lagi lihat aja pengumumannya selanjutnya. Yang penting administrasinya harus kalian beresin. Itu. Oke, baik, Kak. Kita lanjut. Eh, Nanti apakah ada KIP kedua, Kak? Kalau kayak susulan ya maksudnya ya. Eh, Pendaftaran KIP kedua mungkin ya, Kak? Oke, kalau KIP kedua, lagi-lagi adalah ya kembali ke kampus gitu loh. Biasanya sih kalau ada kuota sisa,
ya akan diinformasikan kayak gitu. Tapi ya jangan kalau ada KIP pertama, kenapa nggak KIP pertama daftar gitu. Ya, bener banget nih, Kak. Oke, kita lanjut. Untuk mahasiswa semester 2, apakah masih bisa ikut KIP kuliah, Kak? Untuk sementara belum ya, tapi lagi-lagi ya nanti ditunggu aja informasinya. Biasanya sih kalau ada info KIP kuliah susulan atau pengganti itu akan diinformasikan gitu ya. Oke, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya KIP kuliah itu dicabut, itu karena apa ya, Kak? Pertama, meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, ketiga, nah ini ketiga biasanya kadang menikah ya, ada aturan. Kalau di Unmul gimana? Kalau menikah dicabut nggak? Iya, dicabut, Kak. Cara logika adalah kenapa dicabut ya? Pertama kalau cewek yang dapat terus menikah ya, kalian udah nikah berarti kalian kan jadi tanggungan suamimu gitu kan. Kemudian kalau laki-laki menikah ya berarti kalian udah mampu dong hidupin orang gitu. Itu salah satu logikanya di situ. Terus selanjutnya ya beberapa kayak melakukan tindak pidana ataupun ya melakukan hal-hal pelanggaran kayak gitu ya, terutama akademiknya jeblok gitu. Nah, itu beberapa hal yang biasanya yang sering terjadi. Oke, baik, Kak. Untuk KIP kuliah itu dananya berapa ya, Kak, yang didapat untuk angkatan 2022? Kalau dananya sih 6,6 juta ya. 6,6 juta itu apa dibagi 6 berarti 1,1. Berarti per bulannya kalian dapat 1,1. Benar, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya pencairan lebih dulu yang angkatan sebelumnya atau barengan sama mahasiswa baru, Kak? Biasanya sih angkatan sebelumnya, karena administrasi kan yang udah beres kan sebelumnya ya, udah punya data ini itu. Nah, kalian harus ngurus pembuatan rekening, mensinkronkan data akademik, juga data NIK dan sebagainya, gitu sih. Oke. Kita lanjut ya, Kak. Apakah pencairan KIP kuliah 2022 melalui KTM atau rekening lainnya, Kak? Kalau pencairan sih lewat rekening rekening yang khusus ya untuk KIP kuliah sendiri kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Kapan pembuatan kartu ATM-nya, Kak? Kalau pembuatan kartu ATM biasanya diinformasikan kok sama kampus kayak gitu ya. Nah, nanti di Unmul ya kakak-kakaknya kalau udah ada info dari pihak kemahasiswaan segera diinformasikan aja ya biar adik-adik juga bisa segera inilah ya, segera membuat atau mengurus rekening tersebut kayak gitu. Oke, baik, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Bisakah ke depannya dapat beasiswa KIP kuliah jika kita sudah mahasiswa baru dari sekarang, Kak? Sorry, bisa diulang? Nah, baik. Bisakah ke depannya kita mendapat beasiswa KIP kuliah apabila kita sudah mahasiswa baru dari sekarang, Kak? Kalau mendapatkan KIP kuliah ya ada peluang lah, tapi peluangnya itu aku bilangnya itu 0,1% ya. Karena kenapa? Ya biasanya kuotanya kampus tuh kurang-kurang malahan ya kalau tahun ini gitu. Nah, makanya ini bisa diinformasikan kepada adik-adik kalian yang nanti akan daftar KIP kuliah. Kalau bisa ketika daftar SNPTN, SBMPTN, jangan lupa cantumin KIP kuliahnya daftar gitu kan. Nah, kalian untuk yang sekarang apa ya? Nanti tunggu aja lah informasi dari kampus kalau memang ada slot kuota ya nanti kalian bisa daftar gitu ya. Pokoknya yang kemarin pas waktu SNPTN, SBMPTN-nya udah nyantol kuliahnya, tinggal nanti kalian proses seleksi. Kalau kalian baru mau mengusulkan, baru punya kartu KIP kuliahnya, coba aja gitu ya. Nanti biar kampus itu yang nyeleksi gitu ya. Tuh. Kemudian juga mau ini menjawab juga pertanyaan dari dua pertanyaan, ada beberapa pertanyaan tadi ya. Salah satunya terkait Kak, kalau misalnya kita udah dapat KIP kuliah, kita mau ngambil beasiswa yang lainnya boleh nggak gitu ya. Nah, jawabannya adalah itu kondisional ya. Kondisional adalah tergantung kebijakan dari beasiswa tersebut. Anggap aja ada beasiswa dari swasta.
Kalau membolehkan ya udah boleh, tapi kalau beasiswa dari pemerintah daerah, pusat ataupun pihak apa ya, BUMN atau apa, nah itu nggak bisa karena bersumber dari anggaran negara kayak gitu. Nah, tapi prinsipnya adalah kalau memang bisa sih ya, coba kasihkan kesempatan yang lainnya yang belum dapat bantuan biaya pendidikan gitu. Kalau kalian 1,7 saya rasa itu cukup banget ya. Kalau misalnya ya saudari moderator angkatan berapa? 20 atau 21? 2021, Kak. Oh, kalau 21 mungkin udah dapat 6,6 ya. Kalau kita Iya. dulu pernah dapat hanya 600.000 ya. Terus naik sampai 700.000 itu. Kita udah merasa cukup, lagi-lagi adalah ketika kita dikasih 3 juta pun ya kita akan merasa kurang kayak gitu loh. Tapi kalau kita dikasih dengan pas-pasan, kita akan diminta untuk mikir otak kita gimana caranya lebih lebih hemat kayak gitu ya. Itu yang apa untuk jawaban yang terkait beasiswa ya. Kemudian yang berkemampuan masih bisa menggunakan KIP tersebut ya sampai lulus. Nah, ini lagi adalah buat adik-adik yang kalau bisa, yang mampu, kalau bisa kasih kesempatan yang lainnya ya untuk mendapatkan kuliah seperti itu. Kalau memang kalian mendapatkan apa ya, informasi bahwasannya oh dia mampu kenapa dapat kuliah, ya udah disampaikan aja gitu ya ke kakak-kakaknya, nanti mungkin bisa disampaikan kepada pihak kemahasiswaan untuk dipertimbangkan kembali. Dan juga adik-adik yang dapat kuliah biasanya nih ya, mungkin kalau dari Kak moderator ketika dapat kuliah mungkin di bulan November dulu ya atau Desember, habis dapat 6,6, wah langsung ganti HP baru ya. Nah, ini penyakitnya kita ya. Biasanya HP-nya kalau saya dulu sih ya fair aja sih. Kalau saya dulu HP-nya cuman apa itu ya namanya? Evercross lah. Evercross itu belum belum Android ya. Masih 2G lah. 2G kan ya tahu sendiri lah sinyalnya kayak gimana. Nah, akhirnya ya udah gitu. Nah, kalau memang bisa, kalau bisa ya ya jangan sampai kalian terlalu hedon membelanjakan hal-hal yang itu hanya untuk hiburan semata, tapi ternyata di 3 atau 6 bulan kemudian ya kalian apa nggak bisa makan gitu kan, akhirnya nyari pinjaman online, nyari hutang sana sini kayak gitu loh. Nah, itu lagi-lagi ya perlu kebijaksanaan kita lah ya dalam menghemat uang. Dan ini juga nanti mungkin dari pengurus Gama Diksi sepertinya perlu ya nanti kita mengadakan diskusi terkait apa ya. Tapi kalau kalau bisa bukan saya ya yang expertnya di bidang manajemen keuangan gitu. Ini penting sekali ya, selain terkait gimana caranya save money, kemudian caranya apa ya, mengembangkan uang tersebut, terutama alumni-alumni yang jadi pengusaha itu nanti bisa diundang ya. Jadi biar apa ya, mindset kita itu bukan mindset peminta-peminta ya. Karena saya lihat ya dengan dinamika yang terjadi di Indonesia hari ini, itu mindset kita itu masih mindset peminta gitu ya, ataupun nunggu uluran tangan. Nah, kenapa kita tidak mengulurkan tangan kayak gitu loh? Kita mencoba membantu dan kita mencoba untuk menjadi sesosok yang mandiri kayak gitu loh. Bukan ya lagi-lagi adalah berpangku tangan kepada yang belum tentu bisa kita harapkan gitu. Contoh saja kalian suka sama seseorang ternyata dia nggak suka sama kamu, otomatis kan ya gimana gitu loh kan, yang sakit lah. Lebih baik yang jelas-jelas saja gitu ya. Dan kalau memang suka, sorry tambahan aja ya sponsor, kalau memang suka sama seseorang ya udah nekat aja sampaikan gitu ya. Nah, itu udah plong gitu ya, daripada kalian harus menyimpan rasa itu. Begitu pula apa ya, ya kalau kalian punya sesuatu hal yang perlu disampaikan, sampaikan aja, nggak usah dipendem-pendem, terutama dalam hal kelemahan dalam bidang ekonomi kalian, masalah keluarga. Pokoknya masalah kuliah itu kalian harus tetap lanjut gitu ya, jangan sampai hanya masalah beberapa hal kalian harus mengorbankan masa depan kalian. Dan ini juga perlu ditekankan mungkin buat adik-adik sekalian, biasanya ya kalau kalian udah niat kuliah, kalau bisa jangan sampai tergoda dengan yang namanya rayuan-rayuan gumbalan saat ya. Mungkin saudari moderator ya sekarang apa ya, pernah dideketin sama cowok, mau diajak nikah gitu kan, nanti udah kita garansi ini itu gitu ya, tapi ternyata apa ya, ya apa ya, kalau nikah kan secara otomatis pilihannya dua ya, ya keluar dari kuliah atau enggak gitu tetap kuliah dengan sambil menanggung membawa inilah tanggung jawab mahligai pernikahan gitu. Nah, kalau bisa ya
puasa dulu, selesaikan kuliah, fokus. Kalau mau nikah nanti di S2 aja. Minimal S2 lah ya, nikah itu ya. Kalau belum S2, ya jangan nikah dulu gitu ya. Karena beban hidup semakin tinggi kayak gitu. Nah, meskipun kalian ada bilang banyak anak, banyak rezeki atau apalah kayak gitu ya. Silakan itu rumus rumus kalian, tapi kalau pada umumnya sih ya kita harus pendidikan yang lebih tinggi. Salah satunya kalau kita semakin pendidikan lebih tinggi maka dalam berkeluarga pun kebijaksanaan dalam menyikapi emosi, masalah ekonomi, masalah lingkungan itu akan jauh lebih stabil gitu daripada kita yang hanya bermodal nggak sampai lulus di kuliah gitu. Itu sih mungkin dari saya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Kak. Jadi, di sini ada pertanyaan lagi nih, Kak, di kolom komentar. Eh, Pertanyaannya, mengapa banyak beasiswa KIP masih salah sasaran diterima dan orang yang masih berkemampuan? Pertanyaannya, yang berkemampuan masih bisa menggunakan KIP tersebut sampai lulus kuliah, dan tidak ada tindakan dari pemerintah terkait dalam mengurus permasalahan tersebut. Jadi gimana nih Kak tanggapannya? Ya, tadi sebenarnya udah saya jawab ya pertanyaan itu. Ya lagi-lagi ditekankan adalah kalau kalian tahu itu diinformasikan karena tahu sendiri lah ya dari pihak kampus itu kan ya lagi-lagi kita kan hanya punya dua mata ya dan nggak tahu tiap manusia kan ya punya kenakalan sendiri-sendiri lah ya. Kalau kalian tahu informasikan aja biar nanti dirapatkan, dipertimbangkan itu perlu dilanjut atau enggak kayak gitu. Tuh, pokoknya jangan menggunjing di belakang lah ya. Kalau memang dirasa nggak mampu, kalau dirasa mampu ya udah dilaporkan aja kayak gitu. Daripada kalian menggunjing di belakang akan menjadi penyakit hati kalian, ya secara otomatis kan kalian sendiri yang akan pusing-pusing sendiri gitu. Wes biarkan itu menjadi urusan dari pihak kampus. Yang penting kalian udah ikhtiar melaporkan. Wes itu aja. Oke, baik Kak. Jadi teman-teman dikarenakan question box-nya ini udah terjawab semua, eh, kalau kalian ada pertanyaan lagi mungkin bisa chat di kolom komentar ya. Oh, ini ada pertanyaan Kak. Mohon izin bertanya, apakah benar kita penerima KIP kuliah tidak boleh mendaftar beasiswa lain walaupun bukan dana APBN atau pemerintah, Kak? Oke, kalau terkait itu boleh aja ya, lagi-lagi tergantung persyaratan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang bisa yang lain dikasih kesempatan, kenapa tidak? Gitu ya. Itu sih. Nah, pokoknya dicoba aja semuanya. Nanti lolos atau nggak lolos itu biar ada inilah, biar dari pihak panitianya seperti itu. Oke. Kemudian ini juga kalian biar nanti nggak ngulang-ngulang ya. Bagi nanti sebenarnya udah terjawab semua, tapi kalau ada yang belum terjawab nanti bisa di kolom komentar gitu ya. Nanti yang baru gabung nih ya bisa di apa ya, putar ulang dari awal. Jadi kalau nggak salah ada sampai 25 pertanyaan ya, lebih ya. Nah, Ada sekitar 33, Kak. itu ya. Nah, itu juga nanti bisa diputar ulang lah kayak gitu. Nanti yang belum gabung juga bisa diinformasikan untuk bisa nonton inilah karena bisa tahu informasinya dan apa ya bisa mengantisipasi beberapa minggu, beberapa bulan ke depan ini mau ngapain saja dan menjadi yang bijaksana dalam menjadi penerima kuliah. Oke, baik, Kak. Teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan ya di kolom komentar. Ya, oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Saya mau ada ini agenda. Oke, terkait dari mana ini? Aida Rusman ya. Aida plus Rusman gitu ya. Um, Terkait kalau udah cair, apakah masih ada lagi tes berwawancara dan sebagainya? Jawabannya sebenarnya nggak ada. Tapi lagi-lagi adalah kalau udah cair nanti kalian harus ngelaporin terkait akademik kalian itu seperti apa, jeblok atau enggak. Kalau jeblok ya nanti akan dievaluasi di pencairan berikutnya kayak gitu sih. Jadi kalian jangan terlalu apa namanya um,
menganggap bahwasanya kalau kalian udah cair di semester satu kalian akan cair terus gitu. Karena apa? Karena ya nanti akan kita ada LPJ. Ini masih berhak nggak ya untuk cari di semester berikutnya gitu ya. Nah, maka dari itu akademik kalian harus kalian jaga dan kalian harus menjaga juga terkait pergaulan, terkait hal-hal yang berdampak negatif buat kalian, terutama yang berbau pidana, dan juga kalian harus kuat ya untuk tetap bisa um, survive ketika menjadi mahasiswa di kuliah karena nanti banyaklah godaan-godaan ataupun banyak hal yang tidak terduga kayak gitu ya. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan dan nanti kalau ada hal lain yang perlu ditanyakan bisa di kolom komentar ini ya di video ini kan biasanya ada kolom komentar tuh ya nanti bisa ditanyakan di situ gitu. Kalau memang di kolom komentar belum terjawab nanti bisa di ini ya DM di Gama Diksi gitu ya terkait pertanyaan. Kalau memang Gama Diksi belum bisa jawab nanti bisa ditanyakan saya. Terima kasih dari saya dan semangat buat adik-adik yang mahasiswa baru. Semoga menjadi mahasiswa yang kuat, mahasiswa yang bisa menjadi ya mahasiswa yang bisa menginspirasi keluarganya, tetangganya dan bisa menginspirasi mantan-mantannya kayak gitu ya. Salah satunya kalau saya dulu punya mantan itu di daerah ya bisa menunjukkan lah ya bahwasanya saya sekarang tapi mantan udah nikah sih ya. Sekarang udah apa ya udah pernah 19 keliling di 19 provinsi di Indonesia gitu ya. Target kalau bisa bulan depan udah bisa apa ya ya keluar negeri lah ya gitu ya. Nah, hal-hal itu ya kalau bisa dasarnya adalah kalian harus menyelesaikan di S1 gitu loh. Kalau kalian misalnya dulu menganggap ketika kalian putus cinta itu dunia itu serasa berakhir gitu ya, karena yang kalian sukai hanya satu desa atau tetangga desa. Hari ini kalian bisa misalnya punya gebetan, sorry bukan bisa ini aja, misalnya gebetan anak Bali, anak yang biasanya manggilnya akang-akang gitu ya, orang Sunda, orang Bugis, Makassar, terus orang Batak. Nah, salah satunya apa? Ya kalian harus aktif menjadi mahasiswa ikut lomba-lomba, ikut kompetisi, ikut konferensi, ikut kegiatan-kegiatan yang lainnya, biar kalian bisa tahu dunia ini bukan hanya Kalimantan Timur doang, tapi ada Aceh, ada Jawa, Bali, terus Sumatera, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bersilaturahmi di lain waktu dan juga bisa silaturahmi secara langsung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak. Dengan adanya pertanyaan terakhir tadi, telah selesailah kegiatan Q&A ini pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil inti yang telah diberikan ya. Terima kasih kepada Kak Rizal Maula yang telah menyempatkan hadir untuk menjadi special guest pada hari ini. Sebelum meninggalkan room live dan mengakhiri sesi Q&A pada hari ini, mungkin Kakak bisa memberikan closing statement dari kegiatan hari ini, Kak. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi udah closing statement sih. Nanti diulang aja lah, diputar. Oke, baik ya, Kak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan menjawab pertanyaannya, Kak. Sukses selalu ya. Thank you. Oke, sama-sama, Kak. Terima kasih ya, Kak. Saya Jono keluar ya. Baik, Kak, baik. Terima kasih banyak, Kak. Oke, jadi teman-teman, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk join di live IG kita pada hari ini. Mungkin sekian live IG kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila selama diskusi ini kita ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kalimat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan mendetail, bisa DM di Instagram Gamadiksi Unmul dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan saya ingatkan kembali lagi untuk mengisi link absensi yang telah disematkan di kolom komentar, karena nanti akan ada sertifikat. Nggak bisa dibuka ya?
Sebentar deh. Ini jangan lupa juga untuk follow IG Gama Diksi sama IG Kak Rizal ya. Oke. Oke, baik ya teman-teman. Saya tutup agenda kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya yang udah join ya.